Shalom. Pagi ini kita berjumpa kembali di ibadah siswa kelas 4-6. Tema ibadah kita hari ini adalah murid yang mengampuni. Bagaimana kabar kalian di rumah? Kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Untuk itu, kita patut untuk selalu memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mau menyanyikan pujian God is Good. Over mountains high, through the valleys low, God is good. Wherever we go, from the brightest days to the darkest nights, God is good all the time. Oh, 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 God is good. Oh, oh, through the ice and snow to the vast unknown, everywhere we go, God is good. Through the trials we face, He will show the way. We will stand and say that God is good. Oh, 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 God is good. Oh, oh, over mountains high, through the valleys low, God is good. Wherever we go, from the brightest days to the darkest nights, God is good all the time. He is good through the ups and downs when life spins us around. Our God is good when nothing goes our way and it's just not our day. Our God is good. Oh, 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 God is good. Oh, oh, over mountains high, through the valleys low, God is good. Wherever we go, from the brightest days to the darkest nights, God is good. Over mountains high, through the valleys low, God is good. Wherever we go, from the brightest days to the darkest nights, God is good all the time. Oh, 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 God is good. Oh, God is good. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah, walaupun masih secara online. Kiranya Tuhan yang memberikan kami sukacita dalam mengikuti ibadah ini. Bantu kami Tuhan, supaya kami dapat memuji Tuhan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita sangat membutuhkan orang lain, betul ya? Kita harus hidup saling mengasihi, saling mendukung, dan juga mengampuni, supaya hidup kita penuh dengan damai dan sukacita. Kita akan menaikkan satu pujian, roti dan mentega. Ikuti gerakannya ya bersama dengan Miss Tia. Mari Miss Tia.
temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi, kiranya makin menjadikan kita mengenal dengan benar Allah yang kita sembah. Kita akan belajar dari teladan utama kita, yaitu Yesus Kristus. Kita mau bersama-sama menaikkan satu pujian, Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Shalom anak-anak semua. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum itu Miss mau ajak kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang menjadi murid yang mengampuni. Yuk kita buka Alkitabnya semua dari Matius 6 ayat 14. Matius 6 ayat 14. Miss akan baca untuk kita semua ya.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Sekali lagi, Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Hari ini Miss mau membawa satu temannya Miss yang namanya Lulu. Sebentar ya, Miss panggil dulu Lulunya. Nah, ini dia Lulunya. Ayo Lulu, perkenalkan dulu sama anak-anak, sama teman-teman yang sekarang ikut ibadah siswa. Hai teman-teman. Oke, hai Lulu. Lulu apa kabar? Lulu baik, Miss. Ya, Lulu kabarnya baik. Lulu, Miss mau tanya. Tanya apa, Miss? Lulu pernah benci banget nggak sama seseorang? Pernah, Miss. Benci sama siapa? Sama temennya Lulu. Dia nakal banget. Nakalnya gimana? Coba Lulu ceritain sama teman-teman dulu di rumah. Iya, masa dia ambil kotak pensilnya Lulu. Dia coret-coret bukunya Lulu. Terus dia ambil temennya Lulu. Oke, terus Lulu nggak mau mengampuni temennya Lulu itu? Tidak, Miss. Loh, kenapa? Karena dia tidak minta maaf sama Lulu. Oh, dia tidak minta maaf sama Lulu. Oke. Anak-anak, apa yang dilakukan Lulu ini adalah bad, not good. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengampuni. Tapi kan susah, Miss. Oh, susah, betul. Tapi kan susah. Tapi percaya nggak sih sebenarnya ada orang di dalam Alkitab, tokoh di dalam Alkitab yang waktu itu dia lebih susah mengampuni seseorang tapi dia tetap mau mengampuni. Oh ya? Siapa? Oke, namanya adalah Daud. Di dalam 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 20 diceritakan waktu itu Daud sedang berlari. Lari dari mana? Lari dari Raja Saul. Kenapa? Karena Raja Saul sangat membenci Daud, anak-anak. Jadi Daud itu pengen dibunuh. Lalu Daud itu lari menyelamatkan dirinya. Dia bersama dengan pasukannya, bersama dengan rombongannya, sembunyi di sebuah gua. Lalu salah, Miss. Oh ya, lalu dalam pengejaran itu akhirnya tibalah Saul di daerah tempat Daud bersembunyi. Dia tiba di goa yang sama. Daud dan pasukannya tahu bahwa itu adalah Saul dan rombongannya, tapi dia tetap bersembunyi. Lalu Saul masuk ke gua itu. Terus kira-kira menurut Lulu itu kesempatan yang baik untuk Daud balas dendam sama Saul enggak? Iya dong, kan Daud mau dibunuh sama Saul. Lah, itu Saulnya ada di situ. Dia nggak tahu ada Daud di situ. Ya dibunuh aja, balas dendam, Miss. Oh, betul. Seharusnya memang demikian. Kalau Daud itu orang yang jahat, orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang tidak sayang sama Tuhan, Daud pada saat itu dia pasti akan memilih untuk balas dendam sama Saul. Diam-diam dia bisa keluar dari tempat persembunyiannya lalu membunuh Saul. Karena rombongannya Daud juga berkata demikian. Tuhan, di sana ada Raja Saul. Bukankah ini kesempatan yang baik untuk Tuhan membalaskan dendam kepada Raja Saul? Tapi ternyata yang dilakukan Daud berbeda. Daud sambil dia diam-diam sembunyi-sembunyi, dia hanya memotong bagian bawah jubahnya Saul, tidak membunuh Saul. Lalu ketika Saul keluar dari goa itu, Lulu dan anak-anak tahu apa yang terjadi? Apa, Miss? Yang terjadi adalah Daud berteriak, "Tuanku Raja, Tuanku Raja." Hari ini Tuhan mengizinkan Tuanku Raja ada di goa yang sama bersama dengan aku.
tetapi aku mengasihi tuanku raja. Sambil dia menunjukkan kain yang tadi dia potong. Kenapa gitu Lulu? Daud tidak balas dendam. Tidak, Daud tidak balas dendam. Pada hari itu Daud memilih untuk mengampuni Saul karena Daud begitu mengasihi Tuhan Allahnya. Keren ya, Miss? Ya, tapi sebenarnya ada yang lebih keren Lulu dan anak-anak. Yang lebih keren adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ketika dia datang ke dalam dunia, dia tahu bahwa dia akan bertemu orang-orang berdosa yang seharusnya dihukum, yang seharusnya mati, yang seharusnya menerima hukuman kekal. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan kita kepada kita, maka Tuhan tidak menghukum kita. Tuhan malah mau mati di kayu salib, menggantikan hukuman yang seharusnya anak-anak, Miss, dan kita semua terima. Sehingga kita menjadi orang-orang apa Lulu? Yang ditebus. Jadi sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yang sudah terlebih dahulu diampuni, kalau ada orang yang menyakiti hati kita, kalau ada orang yang membuat salah kepada kita, apa yang harus kita lakukan Lulu? Marah. Oh, bukan itu, bukan marah. Apa yang harusnya kita lakukan anak-anak? Mengampuni mereka juga. Tapi kan Miss, susah Miss. Jahat orangnya Miss. Ya, kita juga jahat kok sama Tuhan. Enggak, iya, kita sering buat dosa, sering bikin Tuhannya nangis, sering bikin Tuhan marah, kecewa. Tapi Tuhan tetap ampuni kita. Masa sama teman-teman yang buat salah sama kita nggak mau ampuni? Oh iya ya? Iya. Sama seperti ayat yang tadi kita baca waktu di awal dari Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Anak-anak dan Lulu mau jadi murid yang mengampuni tidak? Oke, anak-anaknya mau, Lulu mau tidak? Mau. Oke, good, Lulu juga mau. Sekarang kita mau ayat hafalan ya. Dari Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Sekali lagi ini ada lagunya ya. Oh iya? Iya, Lulu sama anak-anak belajar dengerin Miss-nya dulu ya. Dari Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Sekali lagi Lulu juga ikutan nyanyi, siap? Siap. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Oke, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kami dan memberikan kasih setia kepada kami. Sekarang kami mau berjanji menjadi anak-anak Tuhan yang mengampuni sesama kami, supaya melalui hidup kami mereka boleh merasakan kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya Lisa Kirnavia Lintuan Nafi. Saya ingin bersaksi tentang penyertaan Tuhan dalam hidup saya.
Saya telah merasakan kasih Tuhan dalam hidup saya. Tuhan berikan kesehatan, kecukupan bagi saya walaupun masih dalam pandemi ini yang semuanya serba terbatas. Luisa tetap bersyukur dapat beribadah secara online. Luisa juga bersyukur dapat sekolah secara online. Luisa harus tetap rajin belajar, rajin berdoa, rajin membantu dan mendampingi adik-adik. Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam mengasihi Luisa dengan keluarga. Aku bersyukur atas semuanya itu dan Luisa akan mengakhiri ini dengan bermain organ. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah dengan baik. Kiranya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita semua mau bangkit berdiri dengan sikap sempurna. Tangan kanan di dada, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars Kalam Kudus. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi dan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Taati pada Allah, cinta bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara